Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, kalau kemarin kalian udah ngikutin vlog kita nge-review VinFast VF5. Kemarin kita 2 kali nge-review. Kita review di track slalom, kita review di track Sentul International Circuit. Nah, kali ini kita ngebawa VinFast VF-E34. Kali ini kita ada di Pusdiklat Lantas ya, Polri. Pusdik Lantas Polri. Jadi, di sini nih kalian lihat lapangannya gede banget, luas banget. Dan kebetulan di sini lagi ada acara Time Attack yang diadakan oleh Proterra. Nah, jadi sebenarnya ini yang datang tuh rata-rata supercar. Kita agak lain sendiri nih. Kita bawa EV dari VinFast yaitu VF34 karena seperti video-video kita sebelumnya, kita mau tes performa dari mobil ini. Selalu di track, ya memang kita akan tes selalu di track karena kita ingin tahu seberapa limit dari VinFast VF-E34 ini. Limit apa? Limit dari performanya. Di sini, di dalam track, kita bisa tes handlingnya, kita bisa tes powertrainnya, dan kita bisa ngedapetin input yang banyak ketika kita tes di dalam track. Nah, mau lihat keseruan seperti apa? Ikutin aja terus videonya. Sebelum kita masuk ke dalam, kita mau review dulu nih VF-34 ini. Mulai dari powernya. Dia mempunyai 148 horsepower dan 242 Nm untuk torsinya. Seperti umumnya mobil listrik, torsinya pasti akan lebih besar daripada horsepowernya. Dan untuk menunjang power yang sebesar itu dan torsi yang besar juga, dia ditunjang dengan suspensi McPherson pada bagian depan dan torsion beam pada bagian belakang. Lanjut kita lihat pada tampilannya. Nah, seperti bagian depan ini kesan sporty sangat-sangat dominan di mobil ini. Mulai dari yang paling menarik perhatian gue adalah sama seperti VF5, di bagian bawahnya ini ada lips yang menyerupai splitter pada mobil balap. Selain memang ini menambah kesan sporty, tentunya ini akan menambah aerodinamika dari mobil ini juga. Dan pada bagian atasnya kita lihat di sini ada lampu DRL yang panjang dan dilanjutkan dengan chrome logo VinFast di bagian tengah. Dan di sini sama seperti VF5, dia berbentuk V-shape ciri khas dari VinFast. Dan pada kap mesinnya, walaupun memang ini nggak ada mesinnya ya, ini ada motor listrik. Di sini ada lekukan yang memang menambah kesan sporty lagi, dan lagi-lagi ini pasti akan menambah aerodinamika dari mobil ini. Nah, lanjut pada bagian lampu, di sini lampunya kurang lebih mirip ya, desainnya seperti VF5, dan dia juga tidak mempunyai fog lamp, sama seperti VF5. Jadi dia hanya ada cover aja seperti ini. Kalau yang di VF5, dia bagian grill sini rapat semuanya, tertutup. Tapi kalau ini ada celah-celah ya, ada ventilasi seperti mobil-mobil combustion. Nah, kita akan lihat pada bagian rodanya seperti apa. Lanjut pada bagian rodanya. Nah, kalau kemarin VF5 itu velgnya pakai Dove, kalau ini dia velgnya sudah velg racing alloy. Nah, jadi kita bisa langsung lihat kalau memang pada bagian depannya ini sudah menggunakan disc brake ventilated dan disc brake juga pada bagian belakang non ventilated. Nah, terus untuk bannya sendiri di sini sudah ditunjang dengan ban ring 18-215-45. Selain ditunjang dengan rims yang cukup besar berukuran 18 inch, dia juga mempunyai ground clearance yang bagus yaitu 165 mm. Membuat dia cocok untuk dipakai di berbagai medan. Lanjut kita akan bahas pada bagian interiornya. Saat kita masuk ke dalam, kita langsung disambut dengan entertainment screen berukuran 10 inch. Nah, berbeda dengan VF5. VF5 dia tampilannya hanya 8 inch saja. Di sini dia tampilannya bukan berbentuk landscape ya, tapi kita lihat di sini potret seperti layaknya kalau kita lihat gadget-gadget atau tab ya, bukan handphone. Kalau handphone masih kecil, kalau tab kurang lebih tampilannya seperti tab. Dan pada bagian clusternya dia juga sudah digital. Di sini tampilan untuk kilometer dan informasi-informasi dari kendaraan ini juga ditampilkan dengan digital. Steeringnya bentuknya hampir mirip dengan VF5. Seperti kita bahas kemarin pada VF5, pada bagian bawahnya juga di sini dibuat flat, menambah kesan sporty dan memberikan ruang yang cukup bagi pengendaranya. Dan ditambah juga di sini sama seperti VF5, dia ada bandulan yang membantu pengendara untuk menggenggam setir dengan lebih ergonomis. Nah,
Terus juga di sini juga sudah dilengkapi dengan tombol-tombol untuk mengatur entertainment pada bagian tengah maupun pada bagian klaster depan. Terus untuk menambah ergonomis dari kendaraan ini sendiri, kalau pada VF5 dia hanya tilt up and down, bisa disetting. Tapi untuk VF 34 selain dia bisa tilt up and down, dia juga teleskopik. Nah, tentunya untuk orang-orang yang mempunyai size badan seperti gua 185 cm lebih bisa menyesuaikan posisi duduknya untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih baik. Dan kita lihat di sini ya pada bagian entertainmentnya apa aja yang ada di display di sini, mulai dari informasi baterainya, terus juga sama seperti VF5 di sini owner manualnya juga sudah ditampilkan di sini. Jadi kita nggak perlu buka-buka buku ya untuk mengetahui fitur-fitur dari kendaraan ini. Dan yang bikin berbeda adalah yang pasti di sini mempunyai fitur kamera 360. Nah, ini luar biasa ya, yang kalau di VF5 kita ditemukan fitur ini, di VF E34 kita sudah dapatkan fitur kamera 360. Dan semua setup juga diatur melalui entertainment pada bagian tengah ini. Di sini kita bisa mengatur semua sistem dari mobil maupun entertainment pada bagian tengah ini. Nah, lanjut kita lihat pada bagian konsolnya. Pada bagian konsolnya di sini juga sudah dilapisi dengan black piano ya. Kalau kemarin untuk mengatur perpindahan giginya itu ada di tengah sini, sekarang dia sudah ada di bagian depan nih. Sama sistemnya seperti VF5, dia cukup diputar aja. Nah, yang bikin berbeda adalah kalau VF5 kemarin dia nggak ada parkingnya, kalau VF 34 tuh ada parkingnya. Kita tekan, misalnya kita dari netral, kita mau parking, kita cukup tekan sekali, dia langsung berpindah ke mode parking. Nah, kalau di VF5 kita tidak menemukan sistem seperti itu. Dan di sini kita lihat dia tidak mempunyai power outlet. Dari kemarin gue nyari nggak ada power outletnya. Kalau VF5 dia mempunyai power outlet. Kalau di sini nggak ada power outlet, tapi sudah dilengkapi dengan USB-A di sini ya. Ada 2 dan 1 pada bagian belakang sini, pada bagian konsol tengah. Dan yang menarik lagi adalah handbrake-nya. Handbrake-nya sama seperti VF5. Dia belum memakai electronic handbrake. Dia masih menggunakan manual handbrake. Yang kalau orang-orang yang demen slalom masih bisa nih nyepot-nyepot nih. Narik handbrake-nya seperti ini. Selanjutnya kita melihat pada bagian joknya nih ya. Joknya kalau pada VF5 itu dilapisi dengan bahan kulit sintetik. Nah, kalau untuk VF 34 ini dia dilapisi dengan bahan fabric ya. Kalau gue lebih seneng bahan fabric, karena kenapa? Bahan fabric itu lebih nyerap panas. Biasanya gue kalau pakai bahan kulit atau kulit sintetik, cenderung biasanya punggung gue itu, baju gue, bagian punggung itu cenderung sering basah. Tapi kalau ini dia lebih meredam panas sehingga baju nggak gampang lepek kalau dipakai. Tapi tergantung selera kalian. Ada yang ketika dia mendapatkan bahan fabric, kalian bisa modifikasi lagi dengan ganti dengan bahan kulit ataupun dengan bahan sintetik. Nah, selanjutnya kita melihat fitur pada bagian airbag-nya. Dia mempunyai 6 airbag. Di mana aja airbag-nya? Ada di steering pada bagian driver, ada di pilar A kanan dan kiri, dan di pilar B kanan dan kiri. Begitu juga pada bagian depan di sini, bagian dashboard untuk penumpang pada bagian depan. Jadi mobil ini sangat-sangat safety ya. Yang pasti safety belt sudah ada dong, selain ditunjang dengan airbag tadi. Lanjut pada sistem ADAS-nya. Jadi mobil ini sama seperti VF5, VF5 sendiri walaupun memang harganya masuk di kantong, tapi dia sudah mempunyai cruise control. VF 34 juga sudah mempunyai cruise control, tapi ditambah dengan fitur-fitur lain seperti collision warning dan parking assist. Nah, belum lagi dia juga ditambah dengan tadi yang gue bahas, dia sudah mempunyai kamera 360. Tentunya ini akan memudahkan kita untuk parkir atau kita berada di medan-medan yang sempit. Selain dia mempunyai blind spot detection, dia juga mempunyai door open warning. Jadi sering banget kan kalau kita lihat di jalan orang yang kurang hati-hati ketika ngebuka pintu mau turun di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil atau motor atau apapun itu yang lagi lewat dari belakang nabrak ke pintunya. Nah, tapi kalau ini ketika kita buka pintu, dia langsung memperingatkan kita kalau seandainya ada sesuatu yang bergerak dari belakang kita menuju ke arah kendaraan. Selanjutnya pada mode berkendaranya. Di sini mode berkendaranya dia mempunyai 3 mode ya. Kalau VF5 dia hanya 2 mode. Dia mempunyai mode Eco dan mode Sport. Kalau di VF 34 ini dia mempunyai mode Eco, mempunyai mode Comfort juga, dan ke Sport Mode. Jadi pilihannya lebih bervariasi ya. Mana yang mau kita pakai. Kalau gua dari kemarin ngebawa mobil ini, gue memilih kalau untuk dalam kota gue lebih seneng pakai mode Eco. Karena kenapa? Karena otomatis baterainya akan lebih irit.
pemakaiannya. Nah, ketika kita lagi mau di tol, tinggal kita pilih mau pakai comfort ataupun sport. Kalau gue bilang kalau tol mau bawanya santai-santai aja tapi mempunyai speed yang bagus, mode comfort itu udah cukup banget. Kecuali memang kita lagi buru-buru di Uber sesuatu dan last minute, mungkin kita baru bisa pindah ke mode sport. Atau memang mau kayak gue nih sekarang nih, mau ke dalam trek, pasti gue akan pakai mode sport mode. Ngomongin soal baterainya di sini sudah ditunjang dengan 41,9 kWh, lebih besar daripada VF5. Nah, untuk sistem chargingnya sendiri, di sini sudah diklaim sama VinFast bisa ngecas dari 10 ke 70% hanya membutuhkan waktu 27 menit. Kalau kemarin VF5 diklaim sama VinFast membutuhkan waktu 34 menit untuk mengecas dari 10% ke 70%. Ini jauh lebih cepat daripada VF5. Lanjut pada bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya, gua rasain dulu duduknya seperti apa. Ya. Yang pasti mobilnya jauh lebih lega daripada VF5. Dan di sini memberikan legroom yang cukup banget buat gua. Sama seperti VF5, tapi sedikit lebih, kapasitasnya tuh lebih besar. Karena mobilnya mungkin juga lebih panjang ya daripada VF5. Dan di sini kita lihat ya, pada bagian konsol tengah dia juga ada ventilasi AC dan ada tambahan USB charging Type A pada bagian bawah sini. Sebelum kita lihat bagasinya, kita lihat dulu lampunya. Nah, lampunya pada bagian belakang di sini sudah menggunakan lampu LED. Dan lapisan mikanya di sini di cover sampai pada bagian atas ya. Pada bagian bagasinya juga di sini LED-nya berbentuk V-shape, ciri khas dari VinFast, dan ditambah lagi logo V pada bagian tengahnya. Dan ada emblem juga VFE 34 menambah kesan lux ya dari mobil ini. Dan pada bagian kaca belakang di sini juga sudah dilengkapi wiper dan spoiler pada bagian atasnya dan ada lampu pada bagian tengahnya. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, bagasinya bukanya ada dua cara. Bisa dibuka langsung, ada tombol di bagian sini, dan bisa kita buka juga pakai remote-nya langsung nih. Oh, nggak repot-repot. Seperti kita lihat, bagasinya cukup besar ya, karena di sini sudah diklaim sama VinFast mempunyai size 278 liter. Dan kapasitas bagasinya bisa ditambah dengan cara kita membuka bangku pada bagian tengah. Kalau kita buka bangku pada bagian tengah, langsung kapasitas bagasinya bertambah menjadi 1007 liter. Kapasitas yang cukup besar untuk SUV seperti VinFast VF 34 ini. Kita udah review tipis-tipis tentang mobil ini. Kalau kalian mau tahu data lebih lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi website dari VinFast Indonesia. Setelah ini, kita mau ngetes mobilnya di dalam trek. Sama seperti VF5 kemarin, kita tes di sirkuit Sentul, di trek slalom. Kali ini kita akan tes di sirkuit time attack yang ada di Ditlantas Polri yang ada di Alam Sutra. Dari situ kita akan mendapatkan input bagaimana handlingnya, bagaimana pengeremannya, bagaimana kekedapan suaranya. Nanti kita akan cerita sama kalian kira-kira apa rasanya mobil ini di dalam trek. Oke, kita mulai start. 1, 2, 3. Dari kiri kita belok kanan. Oh, salah. Sorry. Kanan. Udah rem, kita ke kiri. Belokan patah. Oke, let's go. Kita ambil kiri. Kanan, banting. Kita rem. Belok kanan lagi. Belokannya patah banget ini. Oke, kita mulai buka gas pelan-pelan. Kita rem lagi. Belok kiri. Oh, agak sedikit licin karena tadi ada pasir. Oke, kita gas lagi. Kita ambil kanan, terus kiri, kanan lagi. Kita rem, belok kanan. Kita buka throttle pelan-pelan, gradual. Kita ambil kanan lagi. Kita rem, kiri. Seru. Akhirnya selesai juga kita coba mobil VinFast VFE 34 ini di dalam trek. Nah, inputnya seperti apa? Susah sebenarnya. Kita mau ngasih input yang detail karena treknya kebetulan memang ini kan lapangan, bukan memang trek balap. Lapangan dijadikan trek time attack. Jadi beberapa surface treknya memang lumayan licin karena ada pasir. Jadi kita nggak bisa ngasih input secara optimal. Tapi paling nggak kita bisa ngasih gambaran.
kira-kira handling dari VinFast VF-E 34 ini seperti apa. Yang pasti tadi kita coba dengan menyalakan modenya dengan mode sport, dan traction control kita matikan. Luar biasa ya, yang pasti kalau kita belum ngomongin handling nih, kita ngomongin performa dari motor listriknya dulu. Performa dari torsinya luar biasa, 245 Nm itu bukan main-main ya. Jadi dari tadi kita nyobain dengan traction control kita matiin, berapa kali pada saat pick up kita keluar dari kita masuk sampai kita keluar corner, pada saat kita pick up untuk keluarnya, mobilnya spin berkali-kali. Itu nunjukin torsinya yang luar biasa besar. Padahal dia menggunakan ring 18 inci, tapi mobilnya masih spin. Nah, jadi torsinya emang nggak main-main. Jadi kalau memang kalian mau safety bawa mobil ini di jalan raya, yang pasti jangan matikan traction control. Dan kalau kalian nggak perlu sport mode-nya untuk bawa di jalan raya, kalian nggak perlu nyalain. Kecuali memang kalian butuh itu untuk mengendarakan kendaraan ini dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya apa lagi? Handlingnya. Tadi kan kita udah bahas. Dia memakai suspensionnya sistem dengan McPherson pada bagian depan dan torsion beam pada bagian belakang. Untuk track yang seperti ini, kebanyakan tadi layout tracknya itu lebih banyak high speed, meskipun memang ada beberapa yang tighten ya, cornernya, jadi tikungan-tikungan sempit. Nah, untuk di high speed, mobil ini cukup stabil ya, kalau gue bilang. Karena kenapa? Walaupun dengan suspensi yang standar, dengan sistem McPherson ataupun torsion beam pada bagian belakang, dia masih bisa dihandle dengan baik. Walaupun tadi gue bilang nggak bisa optimal, karena kenapa? Karena tracknya, surface-nya berpasir. Jadi, memang harus ada pengendalian dari drivernya juga supaya mobilnya jadi nggak overshoot, understeer ataupun oversteer. Nah, ketika memang drivernya melakukan kesalahan, mobil cenderung pasti akan mudah mendapatkan oversteer ataupun understeer. Apapun mobilnya gue rasa. Jadi bukan karena mobil VinFast ini aja, mobil apapun kita coba dalam keadaan track seperti ini, kalau drivernya nggak bisa ngehandle, pasti akan melakukan kesalahan. Nah, tapi overall setelah kita coba di dalam track ini, powernya luar biasa. Yang pasti gue rasakan torsinya luar biasa. Torsinya sangat instan dan walaupun torsinya segitu besarnya, mobil masih mudah untuk dikendalikan. Cuma gue saranin buat kalian kalau pakai mobil ini, karena tadi torsinya besar, traction control jangan dimatiin kalau kalian berkendara di jalan raya. Apalagi kalau kalian memang bukan pro driver ataupun nggak terbiasa mengendalikan mobil-mobil dengan power yang besar. Nah, jadi buat safety kalian, tetap tadi pesan gue tolong dijaga. Traction control itu dibuat untuk membuat sistem keamanan kalian berkendara di jalan raya. Nah, itu pesan gue tadi. Terus kurang lebih overall gue suka banget sama mobil ini. Setelah gue coba mobil ini di dalam track, dan kalau kalian memang kebetulan lagi mencari mobil listrik, gue akan menyarankan kalian memilih VinFast. Tinggal kalian pilih aja sesuai sama kantong kalian. Kalau memang mau yang pasti kantong kalian bisa beli VF5. Dan kalau memang yang kalian ada budget lebih dan kalian ingin merasakan sensasi yang lebih premium, kalian bisa memilih VinFast VF-E 34 ini. Nah, ya udah segitu aja video dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.